Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara. Senang bertemu dengan saudara lagi di dalam acara Oleh Karena Firman. Hari ini kita kembali lagi akan merenungkan firman Tuhan, khususnya pada siang hari ini menjelang makan siang dari Bapak Ibu saudara yang sedang bekerja di tengah-tengah PKM yang ada, atau Bapak Ibu yang di rumah juga, dan keluarga-keluarga Tuhan yang mengasihi Tuhan yang bersama-sama berdoa di rumah dan mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup ini melalui rumah. Mari kita akan belajar bersama-sama, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3. Mari kita lihat ayat yang ke-18 sampai dengan 19a. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mari kita berdoa. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah melalui penerangan daripada Roh Kudus, kami diberi hikmat akal budi untuk memahami uraian daripada firman ini. Baik hamba yang menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan dimanapun saudara berada, kita melihat bagian yang kedua dari doa Paulus. Setelah kita membahas bagian yang pertama dari doa ini yang dia doakan supaya kita bisa ya, atau supaya Allah itu memenuhi kita ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya, atau supaya kita bisa dikuatkan, diteguhkan melalui kekayaan dan kemuliaannya itu. Dan di bagian yang kedua dalam doa ini, sekarang Paulus berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Jadi kamu di sini adalah jemaat-jemaat yang ada di Efesus, lalu kata dikatakan segala orang-orang kudus ya. Orang-orang kudus dalam bagian ini menunjukkan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang berada di dalam Kristus, termasuk saya dan saudara sebagai gereja Tuhan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari orang-orang yang kudus itu, ya, orang-orang kudus itu. Dan sekarang dikatakan oleh Paulus, rupanya di dalam doanya ini dia berdoa untuk jemaat di Efesus itu, dia berdoa untuk segala orang kudus, dia berdoa untuk gereja. Isi doanya adalah dikatakan dalam bagian itu, ya, isi doanya adalah supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ya, dapat memahami. Dapat memahami dalam bagian ini, saudara, ini berkaitan dengan pengetahuan kita. Memahami dalam arti kita bisa mengetahui. Ya, memahami bukan sekedar memahami sekedar pengetahuan, tetapi lebih dari pengetahuan. Karena dikatakan memahami itu akan menyentuh pikiran kita, jadi kita akan memahami tentang Allah, tapi bukan hanya pikiran kita yang disentuh, karena pikiran ini sekarang kita bisa memahami lewat pikiran ini, maka semua yang kita pahami, ya kan, semua yang akan kita pahami di dalam doanya ini akan menyentuh seluruh bagian-bagian dari tubuh kita. Ya, menyentuh bagian-bagian dari tubuh kita. Makanya dikatakan dalam bagian itu, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Apa yang kita pahami? Ya, apa yang harus kita tahu, yang harus kita ketahui, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita taruh dalam pikiran kita ini, apa yang harus kita taruh dalam hidup kita ini. Dalam doanya Paulus dikatakan, dia berdoa dikatakan supaya kita memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, jadi yang harus kita pahami apa, saudara? Yang harus kita pahami adalah kasih Kristus. Tetapi dikatakan waktu kita memahami kasih Kristus itu dikatakan kita perlu memahami ya betapa lebarnya. Lebar. Kasih itu lebar, tidak sempit. Kasih kita sempit, kasih kita tipis. Ya, kasih kita nggak terbuka kepada semua orang. Makanya Paulus berdoa supaya kasih itu bisa lebar. Ya kan? Kasih itu bisa lebar. Skop kasih itu bukan kepada orang-orang yang hanya kita kenal saja. Bukan kepada orang-orang yang kita kasihi saja. Ya kan? Makanya dikatakan betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya, dalamnya. Panjang kali lebar, ya kan? Kali tinggi, kali dalam. Panjang kali lebar, kali tinggi, kali dalam. Kasih Kristus yang harus kita pahami. Ini luar biasa, saudara. Ya, kenapa sampai dia mengatakan seperti ini, saudara? Kenapa Paulus itu berdoa seperti itu? Dia berdoa, saudara, karena kecenderungan kita dalam memanfaatkan kasih Kristus yang ada dalam hati kita itu. Kita tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang, tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu dalam mengaplikasikannya.
Makanya dalam bagian ini Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus itu, untuk semua orang kudus, untuk kita. Dia doakan supaya kita bisa memahami kasih Kristus itu. Kasih Kristus itu kasih yang bagaimana, saudara? Kasih Kristus itu adalah kasih yang menerima apa adanya. Kasih Kristus itu adalah kasih yang mau berkorban bagi orang lain. Kasih Kristus itu adalah kasih di mana kita bukan hanya sekedar menerima, bukan hanya sekedar berkorban, tetapi saudara, kasih Kristus itu adalah kasih yang sungguh-sungguh diberikan tanpa batas kepada semua orang. Dan Tuhan mau itu. Kasih yang tanpa batas, itulah kasih Kristus. Kasih yang tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh budaya, tidak dibatasi oleh keluarga, tidak dibatasi oleh nama, tidak dibatasi oleh harta, tidak dibatasi oleh hal-hal tertentu. Dan kasih itulah yang harus kita ketahui katanya, supaya kamu dapat memahami. Kalau kita paham, saudara, maka dikatakan di dalam ayat 19 itu, dan dapat mengenal kasih itu. Jadi bukan hanya dipahami, tetapi dikenal, ya, dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, jadi bukan hanya banyak orang yang bisa memahami kasih Kristus dengan baik. Tetapi dikatakan dia perlu mengenal. Kalau dia mengenal, saudara, dikatakan dia bisa melakukannya. Ya, jadi saya tahu, saya mengenal. Lalu satu lagi dikatakan di dalam bagian itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi banyak, ya kenapa banyak orang kita melihat di dalam hidup ini, saudara. Coba lihat orang-orang tertentu yang benar-benar mengetahui, memahami kasih itu dengan baik, mengenal kasih itu dengan baik, saudara. Mereka dengan mudah untuk mengasihi yang lain. Mereka dengan mudah untuk menerima orang lain. Dalam kekurangannya, dalam kelemahannya, dalam kebodohannya, dalam kekecilannya, dalam ketidakmampuannya, saudara. Mungkin dia orang ini yang sedang mengasihi itu, dengan yang memahami kasih itu adalah orang yang sudah melewati semuanya, yang sudah paham semuanya, tapi dengan mudah dia bisa menerima. Saya jadi membayangkan bagaimana Kristus yang agung itu, yang suci itu, datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia. Ya, semuanya karena kasih. Coba Anda memahaminya, ya, memahaminya dengan baik. Apakah logis kita manusia yang berdosa ini, kita manusia yang tidak layak ini, tidak layak untuk dikasihi, tapi dia memberikan kasih itu. Nah, itulah yang dikatakan. Kasih yang tadi betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan juga betapa dalamnya buat kita. Dia menerima kita apa adanya. Dan Tuhan mau, itu yang harus kita pahami dalam hidup kita. Ya, yang harus kita pahami sebagai apa? Sebagai gerejanya. Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tuhan itu memberlakukan kita apa adanya. Dia tidak pernah melihat seberat apapun dosamu. Dia tidak pernah melihat latar belakangmu. Dia tidak pernah melihat statusmu. Dia tidak pernah melihat keterpurukanmu. Tetapi dia mengasihimu. Menerimamu apa adanya. Dan sekarang dalam doanya Paulus itu, dia berdoa supaya itu ditaruh oleh Tuhan. Supaya kasih itu ditaruh oleh Tuhan. Ya, untuk kita bisa pahami dengan baik. Ya, makanya dikatakan sekalipun melampaui segala pengetahuan di dalam hidup ini. Kadang-kadang memang sulit untuk mengasihi. Sulit untuk menerima seseorang. Kadang-kadang orang bisa melampaui segala sesuatu yang mungkin bisa mengecewakan kita. Membuat kita tidak tenang di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini, saudara, firman ini siang ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar. Dengan kasih itu, terimalah orang di sekitarmu apa adanya. Dia punya kelebihan, punya kekurangan, punya kehebatan. Mungkin saudara jauh lebih hebat dari dia. Dia lebih kecil daripada saudara. Mungkin saudara jauh lebih tinggi dari dia. Dia lebih rendah dari saudara. Tapi yang diminta dari kita, kasihilah. Karena Tuhan itu sudah mengasihi kita. Dan itulah doanya. Aku berdoa. Sekali lagi saya baca kepada saudara. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, memahami, ya kan, memahami kasih itu, mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mudah berkata mengasihi, saya mudah berkata mengasihi, tapi sekarang kita akan diperhadapkan dengan realita-realita yang ada di sekeliling kita. Mampukah kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita? Dan itulah yang harus kita pahami, dan itulah yang harus kita kenal.
melalui pribadi Yesus itu. Kita harus mengenal itu dengan baik. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk mengasihi. Bagaimana kondisimu hari ini? Bagaimana keadaanmu hari ini? Oleh karena firman. Kau sudah mendengarkan firman ini hari ini. Dan sekarang yang Tuhan mau dari kita adalah, mampukah kita mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihinya? Itu melampaui segala pengetahuan kita. Itu sulit bagi kita. Mengasihi musuh, mengasihi orang-orang yang tidak berlaku baik bagi kita. Itu mungkin sulit bagi kita. Tapi hari ini di dalam doa Paulus ini, dia pernah berdoa untuk jemaat Efesus. Dia pernah untuk berdoa untuk segala orang kudus. Dan dia pernah berdoa untuk gereja. Gereja yang lampau dan gereja yang sekarang. Gereja yang sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Orang-orang percaya yang sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dia pernah mendoakan mereka. Ya, pernah mendoakan mereka selagi mereka ada di tengah-tengah dunia ini. Dan sekarang kita yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan bagaimana saudara memahami kasih itu? Orang-orang kudus di masa lampau itu sudah bersama-sama dengan Bapa. Mereka sudah berjuang selama mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Supaya mereka boleh mengenal kasih itu dan melakukan kasih itu di dalam setiap kehidupannya. Bagaimana dengan kita yang hidup sekarang? Mampukah kita mengasihi? Mampukah kita menerima orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, cucu kita, dan orang-orang menantu kita mungkin, dan orang-orang yang melukai hati kita. Mampukah kita mengasihi dia? Doa ini menyertai saudara. Kalau engkau sulit mengasihi, ingatlah doa ini. Bahwa engkau perlu mengenal betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus yang harus engkau pahami dan engkau harus mengenal kasih itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, semua oleh karena firman, dan terima kasih buat firman hari ini. Mereka dalam hati kami, di tengah-tengah makan siang kami. Kami mau belajar lagi, melihat betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Kami perlu memahaminya. Dan kami perlu mengenalnya dengan baik. Dan biarlah Tuhan materaikan firman ini dalam hati kami. Supaya firman ini boleh menjadi bagian hidup yang sungguh menghidupkan kami. Di tengah-tengah situasi PPKM sekarang. Kami belajar mengasihi. Mengasihi orang-orang yang sedang terpuruk. Mengasihi mereka yang sedang terpapar. Mengasihi mereka yang sedang tidak mampu. Dan kami mendoakan juga buat mereka-mereka yang sedang terbaring Tuhan. Di rumah sakit, bangsal-bangsal yang isoman di rumah, di tempat-tempat, di hotel, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh mengenal betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih-Mu. Sekalipun itu sulit dalam pengetahuan, tapi kami mau belajar mengasihi. Memberi yang terbaik bagimu. Hidup yang masih sisa ini. Kami berikan kepada Tuhan supaya kami boleh belajar mengasihi banyak orang di tengah-tengah hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Oleh karena firman, ketemu lagi di masa, di waktu dan di masa yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.